Diperbarui. Murid kesayangan yang tiada tara diperbarui lagi. Saat ini, Liu Ruyan memelukmu dengan erat. Ju Chun mencium pipimu. Guru, tenang saja. Yan Er pasti akan cepat pergi dan cepat kembali. Sambil berkata demikian, dia menjilat bibirnya, mengenang sesaat, memikirkan bahwa dia akan meninggalkanmu sebentar lagi. Dia merasa sedikit enggan. Yang terpenting adalah dia belum cukup dekat. Itu. Guru, sebelum memasuki alam rahasia, bolehkah Yan Er menciummu sekali lagi? Sambil berkata demikian, pipinya sekali lagi mendekatimu. Saint Lily, yang baru saja terbang dari kejauhan, melihat pemandangan ini, segera membelalakan matanya yang indah. Apa? Apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Melihat bibirmu akan segera bersentuhan, wajah putih Saint Lily segera memerah. Sebagai seorang malaikat, dia lebih murni dari siapapun. Melihat hal seperti ini, selain tersipu secara naluriah, dia tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Didorong oleh rasa ingin tahu, Saint Lily perlahan mendekatimu sedikit. Entah mengapa, perasaan jantung berdebar ini membuatnya merasa sangat nyaman. Dia ingin melihat lebih banyak. Hanya saja adegan ini, di mata orang luar, sangat aneh. Seorang malaikat yang murni, mendekatkan pipinya ke pipi kalian berdua. Dengan mata terbelalak lebar, sedikit memiringkan kepalanya, dengan penuh perhatian menatap kalian berdua. Tiba-tiba, Leng Luo tidak bisa menahan diri dan langsung maju meraih kerah baju Liu Ruyan, menyeretnya sambil berjalan menuju alam rahasia, dan berkata, "Sungguh, di depan kami, kau menempel pada guru. Di depan orang luar pun kau seperti ini." Liu Ruyan cemberut tidak terima. Memangnya kenapa? Hanya dengan begini semua orang akan tahu bahwa aku adalah pasangan guru. Dengan begitu tidak akan ada siluman rubah yang menggoda guru. Mendengar perkataan Liu Ruyan, para murid lainnya semua wajahnya memerah, merasa seperti sedang disindir. Saat ini, kau melihat Saint Lily yang berdiri di sampingmu dan bertanya dengan bingung, "Apakah kau tidak ikut berpartisipasi dalam alam rahasia?" Rona merah di pipi Saint Lily saat ini belum memudar. Tadi dia menatap Yan Er dan kau berciuman dengan saksama. Dia merasa jika Leng Luo tidak mengganggu, dia pasti akan melihat sesuatu yang lebih nyaman. Hanya saja, mengapa dia merasa nyaman? Tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Inikah yang dikatakan para tetua? Hanya pria yang memiliki kekuatan sihir? Sungguh mengerikan. Aku tadi hampir saja terpesona oleh kekuatan sihir pria di depanku. Sebagai seorang santai yang paling suci, aku sama sekali tidak boleh memikirkan hal-hal yang memalukan ini. Berpartisipasi dalam alam rahasia untuk mencegah krisis di masa depan adalah misiku sebagai seorang santa. Kemudian, dia tersenyum tipis padamu. Kemudian, dia dengan ringan melompat masuk ke alam rahasia. Para pembudidaya lainnya melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk bergegas menuju alam rahasia. Kau melihat mereka memasuki alam rahasia, lalu mengangguk puas. Jika tidak ada kalian, bagaimana Yan Er dan yang lainnya bisa berlatih? Di dalam alam rahasia leluhur, ada aroma gua yang sangat kuat. Dinding dan stalaktit di sekitarnya adalah nyata. Liu Ruyan dan yang lainnya berjalan di dalam gua, dan segera tiba di persimpangan jalan. Ada banyak gua di persimpangan jalan, yang mengarah ke tujuan yang berbeda. Saat ini Liu Ruyan berkata dengan ekspresi bersemangat. "Ayo kita adakan lomba, siapa yang menemukan lebih banyak harta karun akan menang, kalian tunggu saja untuk mengaku kalah padaku." Hehe, lalu memilih gua paling kiri dan terbang. Leng Luoli melihat Liu Ruyan begitu bersemangat. Seolah-olah dia pasti akan menang, dia merasa tidak berdaya. Tetapi dia juga buru-buru berlari menuju gua lain. Yang Qinglin dan Hu Jiyue serta Bai Yawei melihat ini dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mengapa kedua orang ini sangat suka bersaing untuk menjadi yang pertama? Segera mereka bertiga juga masing-masing memilih jalan dan masuk. Tidak lama setelah mereka pergi, banyak pembudidaya datang ke tempat ini lagi. Di antara banyak pembudidaya, ada satu yang paling mempesona. Pangeran Elf muncul di antara kerumunan. Tuan muda kedua dari keluarga Zhao yang berbicara dengannya belum lama ini, meninggal di depannya, yang membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, dia tidak memprovokasi mereka yang tidak berani dia provokasi, tetapi dia baru saja melihat beberapa murid di belakangmu. Sepertinya dia melihat sosok yang familiar, sangat mirip dengan adik perempuan dari keluarga kerajaannya, tetapi menurut ingatannya, adik perempuannya telah lama diusir dari ras dan dibuang ke tanah tandus yang penuh bahaya, dengan bakat adik perempuan itu. Bahkan tidak mungkin untuk berkultivasi ke alam bawaan, yang membuatnya merasa bingung dan penasaran, jika itu benar-benar mereka. Adik perempuan yang mempermalukan keluarga kerajaan Elf, maka dia sama sekali tidak bisa membiarkan adik perempuannya pergi dari alam rahasia ini hidup-hidup. Awalnya karena kelahiran adik perempuan ini, yang membawa banyak skandal bagi ras mereka, jika dia masih hidup. Masa depan ras Elf pasti akan memiliki banyak sekali foto jahat yang menunggu mereka. Dia harus dihilangkan. Memikirkan hal ini, Pangeran Elf masih mengepalkan tinjunya, dan akhirnya menemukan arah dan dengan cepat berjalan, di dalam gua tempat Liu Ruyan berada. Gua itu awalnya agak terang. Bagaimanapun juga, ada cahaya redup yang terpancar sementara. Tetapi saat dia bertemu dengan Liu Ruyan,
Beberapa monster keluar, dengan lambaian tangannya, beberapa batu monster memasuki telapak tangannya, membunuh beberapa monster yang menghalangi. Baginya, itu tidak ada tekanan sama sekali. Liu Ruyan terus maju, di sepanjang jalan, dia bertemu banyak musuh. Setelah dia membunuh mereka satu persatu dalam hitungan detik, dia segera merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya. Samar-samar ada tanda-tanda terobosan. Benar saja, dalam pertempuran nyata lebih mudah untuk menggerakkanku, mari kita menerobos di sini dulu. Kemudian dia langsung bermeditasi di tempat, menjalankan kekuatan spiritual Liu Shen untuk menyerang kemacetan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual dan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dimobilisasi olehnya. Berkumpul menuju tubuhnya, segera perasaan nyaman menyebar di dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menerobos, tetapi dia merasa ada sesuatu di belakangnya. Liu Ruyan merasa sangat bingung. Segera dia menoleh dan meraih benda yang tiba-tiba muncul itu. Itu adalah ekor. Tanpa diduga, ekor tumbuh dari belakangnya. Ekornya sangat tipis dan ujungnya berbentuk hati persik. Terlihat sangat mirip dengan sesuatu yang dimiliki Succubus. Liu Ruyan membelalakan matanya dan melihat ke perut bagian bawahnya. Di sana ada pola seperti tato. Itu adalah tato Succubus. Liu Ruyan mendengar ibunya mengatakan bahwa hanya Succubus yang paling luar biasa yang akan menumbuhkan bagian tubuh khusus ini. Ini menandakan bahwa dia telah memperoleh kekuatan luar biasa. Bagian-bagian tubuh ini melambangkan posisinya di antara ras iblis. Meskipun menjadi lebih kuat adalah hal yang baik, Liu Ruyan melihat ekor Succubus yang tumbuh di belakangnya, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Tiba-tiba tumbuh bagian tubuh dan tato Succubus yang aneh. Apakah Shifu akan menyukainya? Bagaimana jika Shifu tidak menyukai ekorku? Jika dia tidak menyukai tato Succubus baruku, maka aku tidak bisa hidup lagi. Singkatnya, aku akan menunjukkannya kepada Shifu saat aku keluar nanti. Jika Shifu tidak menyukai ekor ini, maka aku akan memotongnya. Setelah memikirkan hal ini, Liu Ruyan berdiri. Setelah menerobos ke tahap pendirian fondasi, dia merasakan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Pemikirannya menjadi lebih jernih. Panca inderanya menjadi jauh lebih tajam, dan dantiannya juga meluas beberapa kali lipat. Tiba-tiba, dia merasakan gua itu menjadi lebih terang. Liu Ruyan segera menjadi waspada dan menoleh ke belakang. Tepat di belakangnya, di sudut gua, sosok berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Itu adalah Saint Lily yang melangkah keluar. Saat Liu Ruyan melihatnya, matanya langsung membelalak dan ekspresinya penuh kejutan. Saint Lily tidak memegang atau membawa benda penerangan apapun. Dia hanyalah seluruh tubuh yang sempurna, memancarkan cahaya suci yang redup. Liu Ruyan selalu berpikir sebelumnya bahwa ketika dia melihat Saint Lily di luar, dia merasa seolah-olah ada cahaya di tubuhnya. Itu karena efek psikologis. Dia secara tidak sadar merasa bahwa orang itu bersinar. Ternyata tidak. Saint Lily benar-benar memancarkan cahaya redup. Di gua ini yang tidak memiliki cahaya sama sekali, cahaya itu tampak sangat menyilaukan. Meskipun aku tidak tahu apa alasannya, tapi itu sangat keren. Liu Ruyan merasa iri melihatnya. Dia baru saja memikirkan perasaan iri di dalam hatinya, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras. Tunggu, orang itu baru saja secara aktif merayu Shifuku. Dia adalah musuhku. Bagaimana aku bisa iri pada musuhku? Liu Ruyan dengan cepat memasang ekspresi waspada dan menatapnya. Dia selalu waspada terhadapnya. Saint Lily berjalan ke hadapan Liu Ruyan dengan sedikit bingung dan bertanya. Apakah kamu Liu Ruyan? Alasan mengapa dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Liu Ruyan adalah karena perubahan Liu Ruyan terlalu besar. Dia baru saja tidak melihatnya untuk waktu yang singkat, dan orang itu telah menerobos dari alam bawaan ke tahap pendirian fondasi. Mayat monster yang dia lihat di sepanjang jalan saat dia bergegas ke sini. Apakah dia yang membunuh semuanya? Ini terlalu mengerikan. Liu Ruyan menoleh dengan ekspresi tidak senang. Bagaimana dengan Shidi? Aku memperingatkanmu, kau ingin bergabung dengan sekte Tianxuan, boleh saja. Tapi jangan pernah berpikir macam-macam tentang Shizunku, mengerti? Liu Ruyan berkata sambil menunjuk dadanya. Saint Lily merasa tidak nyaman dengan cara dia menunjuk. Jika orang lain berani berbicara seperti itu padanya, dia pasti sudah bertarung. Tapi orang di depannya ini mungkin Shijinya di masa depan. Dia juga ingin bergabung dengan sekte ini. Dia tidak boleh membuat hubungan menjadi terlalu tegang. Tujuannya adalah untuk menghentikan kiamat di masa depan. Kesulitan kecil ini tidak berarti apa-apa. Saint Lily mengerutkan bibirnya, akhirnya menghela nafas dan berkata, apa katamu? Aku tidak mengerti. Melihat ekspresinya yang bingung dan polos, Liu Ruyan merasa sangat kesal. Saint wanita ini memiliki tubuh yang sangat berkembang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa? Jika Yang Qinglin tidak tahu apa-apa, dia masih bisa mengerti. Lagi pula, tubuhnya kurus seperti batang alang-alang. Kau berpura-pura polos? Ya, pasti berpura-pura polos. Jika kau tidak ingin bertarung denganku, ikuti saja aku. Liu Ruyan berbalik. Dia berjalan ke dalam tanpa menoleh ke belakang. Saint Lily tidak banyak bicara dan berjalan berdampingan dengannya. Tidak lama kemudian, sebuah dinding batu perlahan muncul di depan mereka.
Dinding batu ini menghalangi jalan di depan, membuat mereka tidak bisa melanjutkan. Dan di dinding batu itu ada banyak jejak dan tulisan formasi yang benar. Tampaknya seperti kabut, seolah-olah menunggu mereka untuk memecahkannya. Liu Ruyan tidak mempelajari pengetahuan tentang formasi yang benar. Dia melihat tulisan di atasnya dengan ekspresi bingung. Apa-apaan ini? Mereka bahkan menghalangi jalan. Saint Lily melewatinya dan meletakkan tangannya di dinding batu, merasakan sedikit energi spiritual. Tepat ketika dia hendak mencoba membuka kunci dinding batu, tiba-tiba seberkas cahaya melintas dan berubah menjadi sosok, muncul di sisi mereka berdua. Sosok ini adalah seorang wanita paruh baya. Tampaknya seperti seberkas sisa jiwa. Alam rahasia abadi dibuka setiap 5.000 tahun. Beberapa kali sebelumnya, dia tidak dapat menemukan penerus yang cocok. Tanpa diduga, tahun ini dia bertemu dengan 2 orang sekaligus. Perkenalkan diri. Aku adalah pelindung alam rahasia abadi. Dulu, karena beberapa hal, aku terperangkap di sini selamanya. Dewa abadi menetapkan misi untukku. Selama aku dapat menemukan penerus yang cocok untuknya, dia akan melepaskanku. Kata pelindung wanita itu sambil diam-diam menjilat bibirnya. Dia menyembunyikan beberapa kebenaran dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka berdua. Pelindung wanita itu menunjukkan ekspresi ramah. Dinding batu ini ditinggalkan oleh Dewa Abadi untuk menguji kebijaksanaan penerus. Selama mereka dapat menghilangkannya, mereka dapat memasuki ruangan terakhir. Bertemu dengan sisa jiwa Dewa Abadi. Dewa Abadi akan memutuskan apakah akan memberi kalian warisan teknik. Itu wajar. Setiap dinding batu juga akan memiliki avatar saya yang menjelaskan. Apakah ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat ke teks ortodoks di dinding batu, tampak berpikir. Dia menyentuh dagunya yang runcing dan tiba-tiba memikirkan penampilanmu. Begitu dia memikirkan wajah tampanmu, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan keras, memohon. Pikirkan hal yang benar. Bagaimana kamu bisa terganggu saat ini? Tapi metode apa yang harus digunakan? Tiba-tiba, dia memikirkan gambar tampanmu yang membanting ranah rahasia abadi dengan satu pukulan. Astaga, sepertinya aku punya ide. Benar saja, apakah berguna untuk memikirkan guru di saat-saat kritis? Tidak heran Saint Lily selalu menyebut dewa dalam mulutnya. Aku juga bisa lebih sering menyebut guru. Liu Ruyan meletakkan tangannya di dinding batu. Dia menemukan bahwa bahan dinding batu itu sangat kuat, dan bahkan memiliki perlindungan kekuatan spiritual di atasnya. Tidak ada masalah untuk menahan serangan penuh dari biksu di bawah cermin pemakaman dewa. Namun, dia baru saja menembus ke asisten serangan. Trik benda spiritual itu bisa dicoba pada kesempatan ini. Saint Lily segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat ini. Kalian semua melihat tindakan Liu Ruyan dan tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Meskipun penilaian abadi di level ini tidak mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan untuk menghancurkan dinding batu secara langsung, sama sekali tidak mungkin ada yang bisa melakukannya. Dinding batu ini memiliki perlindungan kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh abadi. Kecuali ada biksu di atas cermin pemakaman dewa yang melepaskan serangan penuh. Mungkin saja untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, abadi tidak menyangka bahwa akan ada biksu dari cermin pemakaman dewa yang muncul di sini. Jadi dia tidak meninggalkan terlalu banyak perlindungan kekuatan spiritual, tetapi itu cukup untuk menghentikan semua biksu asisten serangan. Liu Ruyan mengabaikan keterkejutan dan tawa di sekitarnya. Sebaliknya, dia fokus untuk membimbing ki jahat di tubuhnya. Setelah dia menerobos ke asisten serangan, dia memahami trik baru dalam kebangkitan jiwa iblis. Dalam persepsinya, trik baru ini adalah trik serangan yang sangat kuat. Saat Liu Ruyan memobilisasi kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, seluruh dinding gua mulai bergetar hebat. Lalu terdengar suara sobekan. Sebuah retakan robek dari udara tipis di belakangnya. Karena ruang terbatas, samar-samar terlihat di celah itu. Ada mata raksasa. Pupil ungu tua tampak menatap semua hal di dunia. Pembuluh darah merah darah tampak melilit kesegaran makhluk hidup. Liu Ruyan berteriak dengan manis, mata iblis surgawi. Sinar cahaya material ungu yang terkondensasi dari ki jahat tiba-tiba melesat keluar dari pupil itu dan langsung menuju dinding batu. Paksaan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh penonton dalam sekejap. Dinding di sekitarnya retak. Pelindung wanita itu awalnya berdiri di tengah dinding batu. Melihat sinar cahaya ungu menelannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Paksaan mengerikan yang hampir membuatnya mati lemas menyelimutinya. Dia bisa mengatakan dengan pasti. Begitu dia menyentuh sedikit pun, dia akan terkikis oleh ki jahat hingga tidak ada yang tersisa. Dia menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Dia dengan cepat bersembunyi di sisi dinding dan menyaksikan dinding batu ditelan sepenuhnya tanpa upaya. Sinar cahaya ungu melesat keluar dari dinding batu. Itu terus melesat ke kedalaman gua. Serangan sinar cahaya ungu akhirnya mendarat di dinding gua. Semua tempat di ranah rahasia abadi. Sekali lagi bergetar hebat. Saat ini, semua kultivator yang berpartisipasi dalam alam rahasia itu secara sadar berhenti dan diam-diam melihat ke atas. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Setelah sekian lama, gua alam rahasia abadi ini akhirnya berhenti berguncang.
Meskipun dinding gua retak di mana-mana, setidaknya tidak runtuh. Liu Ruyan melihat dinding batu yang dipaksa terbuka di depannya dan menepuk tangannya dengan puas. Metode guru puisi benar-benar efektif. Untuk apa lagi memecahkan formasi? Bukankah ini hanya masalah satu gerakan? Aku tidak tahu bagaimana para Shimei memecahkan gerbang puisi. Kurasa mereka pasti tidak bahagia. Aku harus mencari cara untuk mempermalukan Shimei Leng. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membual tentang jurus yang kubuat dengan susah payah ini? Saint Lily memandang Liu Ruyan yang tampak puas dan bangga. Dia hanya merasa seperti sedang melihat monster. Mungkinkah seorang kultivator tahap pendirian yayasan melepaskan serangan yang begitu dahsyat? Apakah kamu benar-benar manusia? Saint Lily tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Liu Ruyan menatapnya seperti orang idiot. Apakah kamu tidak ketakutan sampai bodoh? Orang bodoh tidak bisa dibawa ke bawah bimbingan guru puisi. Apa kau tidak bisa melihatnya? Aku adalah iblis, Succubus yang mulia. Saint Lily mendengar kata-katanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi gelap. Chen Ye memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Murid-muridnya bisa diajar hingga begitu abnormal. Itu juga tampak masuk akal. Liu Ruyan tidak langsung pergi, tetapi berjalan menuju pelindung wanita itu. Ketika pelindung wanita itu melihat pihak lain mendekatinya, dia tanpa sadar merasa takut dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan hingga hampir menghancurkan ketiga pandangannya. Pelindung wanita itu tidak bisa menahan diri untuk merenungkan di dalam hatinya. Jika Liu Ruyan benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana dia harus melarikan diri dari sini? Adapun melawan, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia, yang bahkan bisa menghancurkan dinding batu yang memiliki perlindungan kekuatan spiritual abadi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Liu Ruyan berjalan ke depannya dan berkata, kamu seharusnya mengelola penilaian dinding batu ini, kan? Jika kamu melihat Shimei-Shimeiku di masa depan. Ingatlah untuk membiarkan mereka lewat dan tidak boleh menghalangi mereka. Dan ingatlah untuk mengatakan bahwa aku yang mengizinkan. Liu Ruyan berkata sambil memasang ekspresi puas diri. Jika para Shimei tahu bahwa dia tidak hanya menyelesaikan penilaian, tetapi juga menyelesaikan aturan di alam rahasia sejati, maka dia akan sangat disegani. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Shimei Leng dengan baik. Ketika pelindung wanita itu mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah drastis dan dia terus menggelengkan kepalanya. Ini sama sekali tidak bisa. Meskipun aku memiliki wewenang, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh abadi. Jika aku melanggarnya, aku mungkin akan dihukum oleh abadi. Liu Ruyan mengerutkan kening ketika dia melihat dia tidak mendengarkan. Jika pelindung wanita ini tidak setuju, bukankah kesempatan baginya untuk pamer akan hilang? Kamu yakin tidak bisa? Dia berkata kepada pelindung wanita itu dengan nada mengancam. Liu Ruyan tidak takut pada aturan dewa manapun, dia hanya mendengarkan aturan guru sepanjang hidupnya. Pelindung wanita itu mendengar suara mengancam Liu Ruyan. Dan ekspresi buruknya, dan kakinya langsung gemetar. Baiklah, aku akan melakukannya. Liu Ruyan menggambarkan penampilan saudara perempuan juniornya kepadanya, dan setelah menjelaskan, dia berbisik di telinga pelindung wanita itu. Memintanya untuk menyampaikan pesan kepada saudara perempuan juniornya, dan akhirnya pergi dengan puas, terus berjalan menuju kedalaman alam rahasia. Saint Lily melihat serangkaian tindakannya dan menggosok pelipisnya dengan lebih tak berdaya, tetapi juga dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, di sisi lain, Gu Jiuyue melihat pola di dinding batu di atas dengan sedikit berpikir. Dia tidak memiliki alam setinggi Liu Ruyan. Tidak mungkin untuk menghancurkan dinding batu ini. Tetapi dia hanya belajar sedikit tentang memecahkan formasi. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa membukanya. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan dengan hati-hati mencoba memeriksanya. Tidak jauh di belakangnya, Pangeran Elf memiliki kekuatan surga ketujuh pengorbanan, dan segera tiba di sini di depan semua orang. Pangeran Elf menatap wajah Gu Jiuyue dengan cermat, mencoba mengingat adik perempuan yang pernah tinggal bersamanya di Huangting. Setelah perbandingan yang cermat, ada kesamaan yang kuat. Sepertinya itu adik perempuanku yang terkutuk, Gu Jiuyue, belum mati. Dan sepertinya, dia tidak tahu apa yang dia temui, dan dia benar-benar mengubah akar spiritualnya menjadi peringkat 6. Memiliki kesempatan seperti ini sudah cukup untuk membuat semua kultivator cemburu, dan nasib yang begitu berharga ini mungkin akan jatuh ke tanganku hari ini. Aku harus bertanya dengan jelas sebelum aku membunuh Gu Jiuyue nanti. Dan aku sudah lama tidak bertemu adik perempuanku ini. Penampilannya benar-benar salah satu yang terbaik, aku tidak bisa melihatnya ketika aku masih kecil, tetapi sekarang memiliki cita rasa yang unik. Pangeran Elf menjilat bibirnya, senyum jahat tersembunyi di balik wajahnya yang tampan. Dinding batu yang sedang dipecahkan Gu Jiuyue adalah ujian yang sulit, dan mungkin tidak mungkin untuk memecahkannya untuk sementara waktu. Tetapi tiba-tiba, suara gemetar dinding batu terdengar, dan dinding batu itu perlahan terbuka. Adegan ini langsung membuat Pangeran Elf tercengang. Apa yang terjadi, bahkan jika seorang Grandmaster formasi yang sebenarnya datang? Apalagi beberapa menit, mungkin tidak bisa dipecahkan dalam beberapa puluh menit. Bagaimana Gu Jiuyue melakukannya? Pada saat ini, bukan hanya dia yang tercengang. Hu Jiuyue,
yang sedang memecahkan formasi, juga tercengang. Dia bahkan tidak mengerti rintangan pertama formasi. Mengapa pintunya terbuka sendiri? Hu Jiuyue menatap kosong ke samping dan menemukan sosok wanita berdiri di sampingnya. Pelindung wanita itu menatap Hu Jiuyue dengan cermat. Setelah mengkonfirmasi bahwa itu sama dengan deskripsi Liu Ruyan, dia berbisik, "Itu, kamu memiliki seorang kakak perempuan senior bermarga Liu. Memintaku untuk menyampaikan pesan." Saat berbicara, pipi pelindung wanita itu tidak bisa menahan diri untuk memerah. Dia berkata bahwa setelah kamu menyelesaikan levelnya, dia sudah berkomunikasi mendalam dengan guru, menunggu untuk kembali dan mengaku kalah padanya. Hanya itu, selamat tinggal. Setelah menyampaikan pesan, pelindung wanita itu tidak tinggal lebih lama dan langsung menghilang di tempat. Wajah Wenyan Hu Jiuyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan garis hitam. Ternyata ini adalah perbuatan Shi Jiliu. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan orang dalam pun bisa disuap, tepat ketika dia merasa tidak masuk akal, tiba-tiba rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Dia buru-buru menghindar ke sisi yang lebih dalam, dan di dinding sisi yang lebih dalam. Langsung ditembus oleh pedang tak terlihat, meninggalkan lubang besar. Hu Jiuyue berdiri dengan ekspresi serius dan melihat ke arah serangan itu datang. Pangeran Elf mengerutkan kening ketika melihat panahnya meleset. Dia tidak lagi bersembunyi dan langsung keluar dari balik batu. "Adik, lama tidak bertemu." Mendengar sapaan ini, alis Hu Jiuyue berkerut. Pangeran dari suku Elf. Hu Jiuyue sudah lama melupakan nama orang itu, apalagi memanggilnya kakak. Dia pernah dibuang ke tanah barbar. Saat itu, Pangeran Elf secara pribadi mengantarnya ke sana. Tempat yang mengerikan itu pernah menjadi bayangan di hatinya. Saat melihat anggota klannya, dia tidak hanya tidak merasakan kedekatan, tetapi sebaliknya hanya kewaspadaan dan kebencian. Di hati Hu Jiuyue, dia sudah tidak memiliki kerabat lagi. Di dunia ini, hanya kamu dan Shimei yang bisa diandalkan. Pangeran Elf tersenyum lebih lebar ketika melihat Hu Jiuyue masih mengenalinya. "Adik, akar spiritualmu awalnya adalah tubuh cacat, tetapi sekarang telah ditingkatkan menjadi 6.0 akar. Kesempatan seperti ini pasti diberikan oleh Shizunmu, kan? Meskipun Shizunmu sangat kuat, jika berita ini menyebar, para kultivator di seluruh dunia pasti akan mengepung Shizunmu. Saat itu, meskipun dia kuat, itu tidak akan berguna. Jika kamu tidak ingin masalah ini terungkap, dengarkan dengan patuh dan jangan melawan. Setelah itu, aku akan memberikanmu akhir yang bahagia." Ketika Hu Jiuyue mendengar dia mengancamnya dengan Shizun, ekspresinya langsung berubah dingin. Pangeran Elf tersenyum sinis dan mendekati Hu Jiuyue. Dia tidak menyangka bahwa ini benar-benar berhasil. Kali ini benar-benar membuatnya senang. "Cepat letakkan senjatamu dan lakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, Shizunmu pasti tidak akan baik-baik saja. Selama kamu bersedia bekerja sama, aku sebagai kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu terlalu menderita, bahkan akan membuatmu hidup dengan nyaman." Tatapan serakahnya pada Hu Jiuyue sudah tidak sabar. Adik perempuan ini sekarang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat sempurna, tetapi tubuhnya juga sangat seksi, benar-benar lebih cantik daripada semua wanita yang dia miliki. Saat ini, Hu Jiuyue mengangkat pedang panjang di tangannya, menatap tindakannya dengan tatapan dingin. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena dia khawatir orang itu akan melarikan diri. Begitu dia gagal dalam satu serangan dan menunjukkan kekuatan mengerikan dari teknik pedang motian, pihak lain kemungkinan besar akan melarikan diri. Pada saat itu, akan sulit baginya. Adapun ancaman omong kosong dari Pangeran Elf, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia sekarang adalah wanitaku. Bahkan jika suatu hari nanti, ada ancaman yang benar-benar efektif padanya, dia lebih baik meledakkan dirinya sendiri daripada disentuh oleh pria selain dirimu. Pangeran Elf melihat dia masih belum meletakkan senjatanya. Sudah tidak sabar lagi, dia langsung mengulurkan telapak tangannya, meraih dada Hu Jiuyue. Menurutnya, Hu Jiuyue, yang berada di tingkat 4 alam bawaan awal, tidak akan bisa lolos dari telapak tangannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan. Sementara Hu Jiuyue melihat telapak tangan yang meraih dengan cepat, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan pedang panjang di tangannya diayunkan dengan keras. Kecepatannya sangat cepat hingga menyebabkan suara ledakan di udara. Suara ledakan yang seperti raungan naga buas di dalam, seketika menebas lengan yang terulur di depannya. Tekanan menakutkan dari alam Vermilion Bird seketika menyapu sekeliling, membuat Pangeran Elf tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang, dan pupil matanya langsung bergetar hebat. Tidak lama kemudian, terdengar suara pluk. Lengan bawah kedua tangannya langsung terpotong menjadi dua, tinta merah menyembur keluar dengan liar. Rasa sakit yang menyayat hati datang, Pangeran Elf langsung mundur ke belakang, dan duduk dengan pantat di tanah. Ah, dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Hu Jiuyue menunduk melihat pakaiannya yang berlumuran tinta, dan tanpa sadar mengerutkan kening lagi. Wajahnya menjadi lebih dingin, pakaiannya kotor, bagaimana dia bisa berdekatan dengan guru setelah keluar nanti? Ini semua salah orang ini karena mengotori pakaianku, dia harus dihukum berat. Hu Jiuyue menyeret pedang panjangnya selangkah demi selangkah. Berjalan menuju Pangeran Elf,
Pedang panjang itu diseret di tanah mengeluarkan suara gesekan. Suara-suara ini terdengar seperti lonceng kematian dari neraka di telinga Pangeran Elf. Dia terengah-engah dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kamu jelas hanya sampah di alam bawaan awal. Bagaimana mungkin kamu bisa menyerang secepat ini? Mungkinkah pedang panjang di tanganmu adalah senjata bawaan? Cara apa yang kamu gunakan hingga bisa menyenangkan gurumu dan diberikan senjata bawaan? Hu Jiwei tidak menjawab perkataannya, melainkan perlahan berjalan ke depannya. Diam-diam mengangkat tangannya. Pedang panjang yang masih meneteskan darah, kamu mengotori pakaianku, guru tidak akan menyukaiku. Ini semua salahmu, ini semua salahmu, Hu Jiwei berteriak, suaranya agak gila. Menurutnya, tidak mendapatkan kesukaan guru adalah hal yang paling menyakitkan. Dan penampilannya saat ini, semua adalah kesalahan orang di depannya, di dalam gua yang agak gelap ini. Hu Jiwei berteriak dengan liar, penampilannya sangat mengerikan, bahkan bisa melihat sedikit bayangan Yandere. Pangeran Elf mendengar perkataannya, ketakutan membuatnya tanpa sadar bergerak mundur, melihat Hu Jiwei yang mengejarnya. Pangeran Elf saat ini hatinya penuh penyesalan, tetapi karena sudah seperti ini, mau bagaimanapun dia akan mati. Lebih baik dia bertindak nekat. Memikirkan hal ini, Pangeran Elf mengulurkan lengannya yang terpotong setengah, meraih dadanya. Seutas kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya, tasbih pelindung diri yang terkandung di dadanya mulai memancarkan cahaya redup. Dia sekali lagi menggunakan ekspresi sombong, menatap Hu Jiwei, jangan senang terlalu cepat. Bahkan jika aku kehilangan lenganku, aku masih memiliki jimat pelindung tingkat bumi di tubuhku yang bisa membunuhmu. Selama aku mengucapkan mantranya, jimat itu akan segera aktif. Masih ada waktu bagimu untuk bersujud dan mengaku bersalah sekarang. Jimat tingkat bumi, yang terkuat diantaranya sebanding dengan serangan dari ahli cermin Yuan Shen. Jika dilepaskan, jangan katakan Hu Jiwei dari cermin bawaan. Bahkan jika seorang ahli dari cermin Zifu datang, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Tapi Hu Jiwei tidak berhenti sama sekali. Pangeran Elf menggertakkan giginya dan bergumam, karena kamu tidak mendengarkan. Jangan salahkan aku karena kejam. 5 petir belum terbentuk. Kun, ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia belum selesai mengucapkan mantra. Terdengar suara tuci, pedang panjang di tangan Hu Jiwei sudah jatuh, satu kaki Pangeran Elf. Dia langsung berteriak, dan mantra yang diucapkan setengah jalan terhenti. Sial. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu, Pangeran Elf berteriak dengan marah. Kemudian dia terus melantunkan, 5 petir belum terbentuk. Kunlun tidak tahan, mundur. Di bawah tatapannya, Hu Jiwei mengangkat pedang panjang di tangannya lagi dan menebas ke arahnya. Satu kakinya lagi hilang. Pada saat ini, dia jelas telah menjadi tongkat manusia. Pangeran Elf dengan marah berkata, sialan. Hanya 3 kata lagi. Tepat ketika Pangeran Elf berencana untuk mulai melantunkan lagi. Hu Jiwei langsung mengangkat pedang panjang dan menutup mulutnya. Apakah kamu pikir aku penjahat idiot? Apakah akan mendengarkanmu selesai membaca? Hu Jiwei mengangkat kakinya dan dengan keras menghadap. Bagian selangkangan pria itu diinjak. Penderitaan yang kualami ketika aku masih kecil. Aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini. Begitu Hu Jiwei selesai berbicara, dia mengangkat pedang panjangnya lagi, di pupil mata Pangeran Elf, penuh dengan garis darah ketakutan. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakan saat ini adalah jantungnya yang berdetak, sementara cahaya sementara memantulkan seberkas bayangan di dinding gua. Di bayangan di dinding. Entah berapa kali dia mengangkat pedang panjang dan berapa kali dia menurunkannya. Tinta berceceran di mana-mana. Kamera beralih ke arah Liu Ruyan dan Saint Lily. Setelah melewati dinding batu, mereka sampai di ruang yang besar. Liu Ruyan saat ini telah menyedot tempat ini hingga kosong, meninggalkan tumpukan sisa makanan, dan kemudian terus masuk lebih dalam. Sampai dia memasuki ruangan yang didekorasi dengan megah. Ruangan ini tampak seperti ruang makam, dan begitu dia masuk, ada perasaan megah. Dan penindasan unik menyebar ke seluruh gua. Liu Ruyan saat ini memegang setumpuk harta di tangannya dan memasukkannya satu persatu ke dalam cincin penyimpanannya. Karena ada terlalu banyak harta, dia tidak bisa memasukkannya semuanya sekaligus. Di sisi lain, Saint Lily tidak mendapatkan satupun harta. Liu Ruyan menyerahkan senjata tingkat rendah kepada Saint Lily. Saint Lily sedikit terkejut melihat ini, tidak menyangka orang ini cukup murah hati. Dia bahkan ingin memberiku harta. Meskipun dia sangat menginginkan harta ini, tujuan perjalanannya adalah untuk bergabung dengan sekte Anda. Mencegah kiamat dunia di masa depan. Bagaimanapun, jika kiamat dunia benar-benar datang, tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki, itu tidak akan berguna. Jika dia berkelahi dengannya karena kepemilikan harta, Chen Ye pasti tidak akan mengatakan bahwa aku melakukan hal yang benar. Jadi ketika Liu Ruyan menggeledah harta itu, dia tidak bermaksud untuk bersaing. Saat ini, melihat Liu Ruyan berinisiatif untuk membagikan harta kepadanya, dia tidak bisa tidak memandang tinggi pihak lain. Sepertinya orang dari ras iblis ini tidak terlalu menjengkelkan. Saint Lily tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak membutuhkan ini, simpan saja sendiri.
Tepat ketika Saint Lily merasa bahwa Liu Ruyan ini tidak buruk, tiba-tiba dia mendengar Liu Ruyan berbicara dengan ekspresi menghina. Kau terlalu percaya diri. Siapa bilang aku akan memberikannya padamu? Aku memasukkannya terlalu lambat sendirian. Kau menganggur, jadi bantu aku. Tolong, harta ini harus dibawa kembali dan dibandingkan dengan saudari-saudari juniorku. Kehilangan satu saja bisa menyebabkan kekalahan. Siapa yang mau memberikannya padamu? Orang yang mencoba menyeret guruku ke bawah? Liu Ruyan menatap pihak lain tanpa berkata-kata. Saint Lily terkejut mendengar kata-katanya. Dia langsung menarik kembali pikiran sebelumnya. Selanjutnya, mereka berdua berjalan menuju kedalaman tujuan. Tidak lama kemudian, sebuah peti mati besar muncul di depan mata mereka. Bahkan sebelum mereka bisa mengamatinya dengan cermat, sesosok tubuh muncul di atas peti mati. Sosok yang bisa muncul di makam abadi. Hanya akan menjadi jiwa abadi yang tersisa. Setelah jiwa abadi yang tersisa muncul, dia dengan sombong menyapu kedua sosok di depannya. Dia tidak terlalu puas dengan beberapa kultivator yang telah tiba di sini sebelumnya. Dia hanya mengirim beberapa harta tingkat surga dan menyuruh mereka pergi. Namun, bagi para kultivator itu, harta tingkat surga ini sudah merupakan warisan tertinggi. Namun, tujuan terbesarnya membuka alam rahasia ini adalah untuk menemukan murid pribadi di dunia manusia untuk dirinya sendiri. Jiwa abadi yang tersisa membelai janggut putihnya. Setelah melihat Liu Ruyan dan Saint Lily di depannya, dia mengangguk dengan sangat puas. Kedua jenius ini lebih unggul daripada para kultivator yang telah tiba di sini sebelumnya. Mereka sangat cocok untuk dijadikan murid pribadinya. Jiwa abadi yang tersisa terbang turun dari peti mati. Dan mendarat di depan mereka berdua dan berkata, tidak buruk, mereka semua adalah jenius langka. Karena kalian sudah sampai di sini. Jika kalian berdua menginginkannya, maka bertarunglah untuk menentukan pemenangnya. Berbicara tentang ini, suaranya yang tua terhenti sejenak, seolah-olah dia sedang memeriksa reaksi mereka berdua. Namun di bawah tatapannya, ekspresi Liu Ruyan tidak berubah sedikit pun. Dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, sementara ekspresi Saint Lily jelas sedikit terkejut. Sepertinya ragu-ragu tentang sesuatu, sisa jiwa abadi berhenti sejenak. Sekarang keduanya tidak bertanya secara proaktif. Kemudian dia membuka mulutnya dan melanjutkan. Sebenarnya ada pilihan kedua. Aku di sini masih memiliki botol senjata tingkat surga. Jika kalian tidak ingin menjadi murid langsungku, kalian dapat memilih ini. Selama ini, jenius yang dia lihat hampir tidak ada yang tidak ingin menjadi murid langsungnya. Hanya saja mereka tidak memenuhi standar di hatinya dan diusir. Tetapi kedua jenius di depannya ini tampaknya tidak bermaksud untuk menerima. Melihat pemandangan ini, dia dengan enggan mengucapkan pilihan kedua. Tepat ketika sisa jiwa abadi itu sedang merenung, suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar. Aku ingin senjata tingkat surga itu. Mendengar ini, sisa jiwa abadi itu langsung tercengang. Gadis kecil itu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu memilih senjata, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan teknik tingkat surga. Kamu juga kehilangan kesempatan untuk menjadi murid langsung abadi. Teknik tingkat surga jauh lebih berharga daripada senjata tingkat surga. Liu Ruyan menegaskan lagi, tentu saja aku tahu, tapi aku tidak peduli. Aku sudah memiliki teknik, senjata itu cukup bagus, kamu tidak akan ingkar janji, kan? Ketika Liu Ruyan berbicara, ekspresinya sedikit jijik melihat lawannya. Lawannya berputar-putar. Dia bahkan tidak mau memberikan senjata tingkat surga yang dia pegang di tangannya. Apakah dia akan ingkar janji? Senjata yang dibuang oleh gurunya dengan santai. Semuanya di atas tingkat abadi dan seperti membuang sampah. Orang abadi ini, mengapa dia begitu pelit memberikan senjata tingkat surga? Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Meskipun lawannya adalah seorang abadi, dia sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama dengan gurunya. Dia juga pernah melihat orang hebat, senjata tingkat surga ini hanyalah sesuatu yang ingin dia bawa kembali. Dan dibandingkan dengan saudari-saudari seperguruannya, dia terlalu malas untuk menggunakannya. Setelah sisa jiwa abadi mendengar kata-kata Liu Ruyan, dia memandang lawannya seolah-olah dia melihat orang bodoh. Apa? Sudah memiliki teknik untuk berkultivasi? Sudah memiliki guru? Guru dari gadis kecil ini? Mungkinkah dia bukan seorang abadi? Memberinya teknik untuk mulai berkultivasi terlebih dahulu. Jika itu benar-benar terjadi, mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam alam rahasia? Pasti ada masalah dengan otak gadis kecil ini, sayang sekali. Memiliki bakat yang begitu luar biasa, tetapi ternyata dia adalah orang bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa saat dia melihat Liu Ruyan. Setelah melemparkan senjata tingkat surga di tangannya, dia berbalik dan melihat ke arah Saint Lily. Meskipun orang yang memiliki tanduk di kepalanya itu, otaknya tidak terlalu bagus, tetapi gadis dari ras malaikat ini seharusnya tidak bodoh, kan? Dia berdeham ringan untuk mengingatkan, bagaimana pertimbangannya? Saint Lily mendengar kata-kata lawannya. Ekspresinya juga sangat kusut. Liu Ruyan telah melihat pemandangan besar, dia belum pernah melihatnya. Itu adalah teknik tingkat surga legendaris. Yang dia latih sekarang hanyalah teknik tingkat bumi kelas menengah. Dan teknik tingkat ini sudah menjadi yang terbaik di wilayah tengah ini.
Hampir tidak mungkin menemukan yang lebih baik. Ditambah lagi, ada seorang dewa yang ingin menerimanya sebagai murid dan membimbingnya secara pribadi dalam latihan. Godaan ini sangat besar, dan alasan Saint Lily menolak adalah karena dia memiliki tujuan yang lebih penting untuk dilakukan. Jika dia menyembah dewa ini sebagai guru, maka dia tidak akan bisa mendekatimu lagi. Memiliki guru dewa. Bisakah masalah masa depan diselesaikan? Jelas tidak, jika dewa di depannya benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan Cheng Ye menghancurkan dunia, maka dia tidak akan melihat dunia dihancurkan dalam ramalan masa depannya. Menunjukkan bahwa pada saat itu, Cheng Ye telah melampaui keberadaan dewa. Dia harus lebih kuat dari semua orang. Memikirkan hal ini, Saint Lily tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia harus mendekat. Sangat disayangkan untuk menyembah sebagai guru. Sepertinya dia akan kehilangan kesempatan ini. Setelah Saint Lily berpikir jernih, dia mendongak dan melihat sisa jiwa abadi di depannya, dan berkata dengan hormat, "Saya memilih senjata tingkat surga." Sisa jiwa abadi itu dengan puas membelai janggutnya dan menjawab tanpa ragu-ragu. "Baiklah, aku akan mewariskan kamu tekniknya, tunggu." Situasi apa ini? Aku sudah puluhan ribu tahun tidak turun ke dunia fana. Apakah dunia luar telah berkembang sedemikian rupa sekarang? Tidak ada yang menginginkan teknik tingkat surga lagi? Mungkinkah aku harus menerimanya terlebih dahulu? Tetapi teknik penerimaan abadi adalah teknik tingkat atas yang kami. Para dewa yang berhasil melewati kesengsaraan, latih. Bagaimana mungkin ada dewa yang bersedia mewariskan teknik penerimaan abadi kepada murid-muridnya? Dia tidak punya waktu untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sisa jiwa abadi itu merenung lama. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa setelah menunggu puluhan ribu tahun, dia akhirnya mendapatkan hasil ini. Jika tidak ada, maka tidak apa-apa. Setelah menunggu puluhan ribu tahun lagi, akan selalu ada jenius yang lebih baik yang muncul. Sisa jiwa abadi itu melemparkan senjata tingkat surga di tangannya, lalu terbang ke samping peti mati dengan ekspresi kecewa, sambil meninggalkan sebuah kalimat. "Aku lelah, dari mana kamu berasal? Kembalilah ke sana." Setelah menyimpan senjatanya, Liu Ruyan berjalan keluar dari makam abadi. Di tengah jalan, dia bisa melihat banyak kultivator yang bersaing untuk mendapatkan harta karun di tempat yang luas ini. Ini adalah ujung dari semua lorong. Para kultivator akan berkumpul di sini, jadi persaingan untuk merebut harta karun tidak bisa dihindari. Liu Ruyan terbang di udara. Melihat para kultivator di bawah yang saling berebut harta karun, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bersaing untuk merebut harta karun? Bagus. Meskipun aku membawa banyak harta karun, tetapi para saudari junior tidak ada yang hemat. Mungkin ada saudari seperguruan yang memiliki lebih banyak harta karun daripada yang aku miliki. Agar tidak tertinggal dari para saudari seperguruan, aku harus terus mengumpulkan lebih banyak harta karun. Dan para kultivator di bawah ini memiliki banyak harta karun. Apalagi harta karun ini ditemukan di alam rahasia abadi, bukan milik mereka. Bukan milik mereka, berarti milikku, kan? Aku tidak merasa bersalah sedikit pun saat menjadi kuat. Liu Ruyan sambil berpikir, terbang bersama Saint Lily di udara. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba mendengar suara dari bawah. Di bawah mereka, 3 kultivator sedang menyerang seorang kultivator wanita. Ketiga kultivator itu berada di alam yayasan pendirian lapisan ke-7. Sementara kultivator wanita itu hanya berada di alam Siantian lapisan ke-8. Di tangan kultivator wanita itu. Saat ini, dia memeluk erat senjata spiritual tingkat atas yang bersinar dan tidak mau melepaskannya. 3 kultivator mengepungnya. Salah satu dari mereka, yang mengenakan penutup mata dan hanya memperlihatkan satu mata, berkata dengan kejam kepada kultivator wanita itu. "Jika kau tahu diri, cepat serahkan senjata spiritual itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." Kultivator lain membantu. "Nona kecil, aku sarankan kau jangan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku ini dijuluki sebagai saudara harimau bertopeng. Saat berusia lebih dari 10 tahun, dia sendirian membantai sebuah desa. Di luar, siapapun yang melihat saudara harimauku harus menundukkan kepala dan memberi hormat, dengan patuh menyerahkan senjata spiritual. Kami berjanji tidak akan menyakitimu." Kultivator wanita itu memeluk senjata spiritual dan terus mundur. Dia sebagai kultivator alam Siantian, meskipun kekuatannya kuat, dia tidak mungkin berada di depan 3 kultivator periode yayasan pendirian. Mendapatkan keuntungan apapun. Tapi senjata spiritual tingkat atas yang sangat berharga ini sangat berharga. Dia juga enggan melepaskannya untuk sementara waktu. Selama dia bisa membawa harta karun ini keluar, sisa hidupnya akan makmur dan kaya. Saudara harimau bertopeng itu melihat kultivator wanita ini. Tidak mau menyerahkan harta karun itu, meludah dengan jijik ke tanah. Kemudian, dia memerintahkan orang di sampingnya. "Xiao Liang, bunuh dia." Kultivator yang disebut Xiao Liang itu tiba-tiba menyeringai lebar. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melakukan salto ke belakang. Terbang menuju kultivator wanita itu. Liu Ruyan berhenti sejenak di atas beberapa orang ini. Saint Lily melihat Liu Ruyan. Memperhatikan situasi di bawah,
Dia tiba-tiba merasa sedikit terkejut, tepat ketika Saint Lily sedang berpikir. Liu Ruyan sudah terbang ke bawah dan mendarat di depan kultivator wanita itu. Saint Lily melihat adegan ini. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Liu Ruyan benar-benar pergi menyelamatkan orang. Dia bahkan memiliki kebajikan seperti itu. Melihat adegan ini, Saint Lily tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengagumi Liu Ruyan di dalam hatinya. Sikap ulas asih ini. Dia masih sangat mengaguminya. Liu Ruyan mendarat di depan kultivator wanita itu, menghadap Xiao Liang yang terbang dengan salto ke belakang. Dengan cepat menampar dengan tangan kosong, Xiao Liang bahkan tidak melihat kapan Liu Ruyan muncul. Langsung terlempar keluar, jatuh ke tanah dan meratap kesakitan, kultivator wanita yang bersembunyi di belakang Liu Ruyan. Melihat adegan ini, dia berulang kali berterima kasih padanya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, peri. Terima kasih banyak, dia berterima kasih dengan tulus, tetapi Liu Ruyan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia berjalan menuju kakak Tiger bertopeng dan berkata, serahkan harta yang kamu rampas. Atau aku akan membunuh kalian. Nada bicaranya datar, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Kakak Tiger bertopeng terkejut setelah mendengar kata-kata lawannya. Situasi apa ini? Bukankah aku yang merampok? Beraninya kamu. Aku, kakak Tiger, telah mengembara di dunia ini selama bertahun-tahun. Hanya aku yang merampok orang lain, tidak ada orang lain yang merampokku. Gadis kecil, kamu lumayan cantik. Jujurlah dan temani aku, temani. Sebelum dia selesai berbicara. Dia melihat jejak telapak tangan kekuatan spiritual yang besar terbang ke arahnya. Liu Ruyan terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong orang seperti ini. Serangan itu tegas dan menentukan. Aura iblis dan tekanan menakutkan dari telapak tangan Mosha langsung menyapu kakak Tiger bertopeng. Kakak Tiger bertopeng diselimuti tekanan, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Di saat hidup dan mati, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru mengeluarkan semua kartu truf penyelamat jiwa di tubuhnya dan menghalangi di depannya. Namun, jejak telapak tangan menakutkan yang membawa aura iblis itu seperti lubang hitam. Semua kartu truf penyelamat jiwa dihancurkan. Tidak lama kemudian, jeritan terdengar. Kakak Tiger bertopeng langsung terkena telapak tangan di mulut harimaunya dan terbang mundur. Seluruh tubuhnya juga terkikis oleh aura iblis hingga tidak berbentuk. Dia jatuh ke tanah dan muntah darah dengan gila. Liu Ruyan perlahan berjalan di depannya. Mengulangi kalimat yang sama seperti tadi, tetapi kali ini nadanya lebih tidak terbantahkan dari sebelumnya. Serahkan harta yang kamu rampas. Atau aku akan membunuh kalian. Perasaan kematian membuat kakak Tiger bertopeng tidak berani melakukan perlawanan lagi. Peri, ini aku berikan. Jangan lakukan apa-apa. Kakak Tiger bertopeng buru-buru menyerahkan semua harta yang telah dia rampas, serta harta para perampok. Liu Ruyan tersenyum dan menyimpan harta itu, lalu melihat cincin penyimpanan yang dibawa oleh kakak Tiger bertopeng. Kenapa kamu masih punya harta yang belum diserahkan? Apakah kamu menungguku membunuhmu? Mendengar ini, kakak Tiger bertopeng langsung menunjukkan ekspresi ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Cincin penyimpanan ini milikku sendiri. Isinya adalah semua modal pernikahanku, kata kakak Tiger bertopeng dengan gemetar. Peri, cincin penyimpanan ini adalah milikku sendiri. Liu Ruyan bertanya dengan kaku dan tidak senang. Bagaimana kamu membuktikannya? Tiger berselimut mengambil alam hewan peliharaannya. Dia memperlihatkan nama yang terukir di atasnya kepada Liu Ruyan. Jelas tertulis kata, Tiger, di alam hewan peliharaan. Xianzi. Lihat, namaku terukir di sini. Kamu ingin mati. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan melepaskan Mosa Slash lagi, menamparnya hingga berkeping-keping. Kemudian, dia dengan puas menyimpan alam hewan peliharaannya. Bercanda saja, harta yang sudah kulihat, bagaimana bisa menjadi milik orang lain? Nanti akan kuberikan kepada Shizun. Hehe, setelah menyelesaikan Tiger berselimut, Liu Ruyan menatap dua kultivator di sampingnya. Kedua kultivator ini adalah anak buah Tiger. Melihat kematian Tiger yang begitu tragis, mereka dengan takut mengirimkan semua harta di tubuh mereka. Melihat mereka begitu pengertian, Liu Ruyan tidak mempersulit mereka. Setelah menyimpan harta itu, dia berbalik dan menatap kultivator wanita yang telah diganggu sebelumnya. Melihat Liu Ruyan datang, kultivator wanita itu terus-menerus mencuri darah. Liu Ruyan bingung melihat lawannya terus mencuri darahnya. Apa yang terjadi? Kenapa mencuri darahku? Mana ada perampok yang mencuri darah dari korban? Tanpa berpikir panjang, Liu Ruyan berkata kepadanya, serahkan semua harta di tubuhmu. Jangan sampai aku yang bertindak. Lambat sekali. Kedua kultivator tadi tidak perlu kusuruh, mereka langsung menyerahkan harta mereka. Kultivator wanita ini tidak aktif sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, tidak hanya kultivator wanita itu yang bodoh. Bahkan Saint Lily di udara pun bodoh. Apa-apaan ini? Kupikir dia pergi menyelamatkan orang dan membela keadilan. Seorang dermawan besar yang menyelamatkan yang lemah dari yang kuat. Bahkan ketika dia melihat Liu Ruyan dan berbalik menyerang Tiger barusan. Dia tidak merasa ada yang salah.
Menggunakan kejahatan untuk mengendalikan kejahatan tidak ada masalah. Tapi orang ini sekarang bahkan merampok kultivator wanita. Jadi, kamu hanya merampok dengan cara yang berbeda. Tidak berniat menyelamatkan orang sama sekali. Saint Lily sudah lebih dari sekali tertipu olehnya seperti ini. Dia sekarang mulai bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah mempercayai tindakan Liu Ruyan lagi. Setelah terkejut beberapa saat, kultivator wanita itu perlahan sadar. Dengan enggan, dia menyerahkan batu spiritual kelas atas di tangannya. Dia juga melempar cincin penyimpanan di tangannya. Kecuali pakaian yang dikenakannya, tidak ada harta yang tersisa. Liu Ruyan dengan senang hati menerima semua harta, tanpa beban psikologis. Setelah menyimpan semua harta, Liu Ruyan, dia terus terbang ke arah lain. Saint Lily juga ikut untuk melihat apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah hampir menghancurkan pandangan dunia Saint Lily. Tempat yang dikunjungi Liu Ruyan bisa dikatakan tandus. Selain pakaian para kultivator, semua harta dijarah olehnya. Para kultivator yang mencoba melawannya sama sekali tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Di alam rahasia leluhur yang dipenuhi para jenius ini, para jenius yang disebut itu. Di depan Liu Ruyan, dia serapu semut, yang membuat Saint Lily merasa sangat sulit dipercaya. Saya tidak tahu berapa lama, Liu Ruyan hampir merampok semua kultivator di alam rahasia. Dengan cepat ada rumor di antara para pembudidaya bahwa ada iblis dari neraka di alam rahasia ini yang terlihat cantik seperti manusia dengan dada yang sangat ekstrim. Dan semua orang yang tidak percaya, setelah melihat sosok cantik Liu Ruyan, menangis dan memilih untuk percaya. Tidak lama kemudian, Leng Luoli, Yang Qinglin, Hu Jiwei, dan Bai Yawei bertemu di akhir alam rahasia yang luas ini. Yang Qinglin bertanya kepada semua orang dengan bingung, "Halo saudara perempuan, ngomong-ngomong, sepanjang jalan ini, mengapa para kultivator lain yang saya lihat menghindar saya?" Setelah mendengarkan ini, Leng Luoli dan yang lainnya mengangguk diam-diam. Mereka juga mengalami situasi ini. Sepanjang jalan, semua pembudidaya menghindarinya ketika mereka melihat mereka. Itu membuat mereka bingung dan tidak mengerti mengapa mereka melihat para pembudidaya dengan harta di alam rahasia. Secara teoritis, mereka akan iri dan bergegas untuk merebutnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di alam rahasia ini, teror Liu Ruyan telah menyebar sepenuhnya. Seharusnya ada banyak kultivator yang telah melihat saudara perempuan di sekitar Liu Ruyan di luar. Menghadapi orang-orang Liu Ruyan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk lari jika mereka tidak memprovokasi mereka. Leng Luoli dan yang lainnya berada dalam situasi yang tidak terhalang. Mereka tiba di ujung alam rahasia seperti ini. Makam leluhur di ujung alam rahasia telah benar-benar runtuh saat ini. Keempatnya berdiri di pintu masuk makam dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Bai Yawei melihat reruntuhan di depannya dan tidak dapat menemukan tempat untuk masuk. Aneh, apakah ini akhir dari perjalanan? Dia benar-benar berpikir bahwa ini sudah menjadi akhir, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada ruang di dalamnya. Leng Luoli juga mengangguk diam-diam. Ya, tapi mungkin tidak ada hal baik di reruntuhan. Karena ini adalah akhir, mari kita kembali. Ngomong-ngomong, mari kita inventarisasi rampasan dan lihat siapa yang menang. Leng Luoli berkata dengan percaya diri. Dia telah mengumpulkan banyak harta di sepanjang jalan. Meskipun dia bukan orang pertama yang lulus penilaian dinding puisi. Tetapi dia tiba lebih awal dari yang lain. Hanya saja dia tidak tahu bahwa harta yang dia ambil setelah melewati gerbang puisi itu telah dijarah oleh Liu Ruyan sekali. Dia masih berpikir itu semua. Bai Yawei jelas lebih percaya diri darinya. Meskipun dia tidak mendapatkan terlalu banyak hal dengan tangannya sendiri, dia dapat mengambil banyak harta. Dia adalah orang yang paling mungkin menang. Leng Luoli dan Bai Yawei tampak sangat percaya diri dan kembali ke arah mereka datang dengan antusias. Yang Qinglin dan Hu Jiwei saling memandang. Kemudian mereka tersenyum dan mengikuti Leng Luoli dan Bai Yawei. Penjelajahan alam rahasia perlahan memasuki akhir. Para pembudidaya di alam rahasia mulai terbang keluar satu demi satu. Bukannya mereka ingin menghubungi, tetapi alam rahasia ini sudah berakhir. Jika mereka tinggal lebih lama, belum lagi harta di tubuh mereka. Bahkan nyawa mereka pun akan mudah hilang. Di luar pintu masuk alam rahasia leluhur, keluarga besar dan kekuatan ras ada di sana. Para tetua dari kekuatan sekte semuanya diam-diam menunggu jenius mereka kembali. Tiba-tiba, di pintu masuk alam rahasia leluhur, sudah mulai muncul satu demi satu para kultivator. Tidak lama kemudian, semakin banyak kultivator keluar dari pintu masuk alam rahasia. Bahkan di antara banyak kultivator, seseorang dapat melihat banyak suara yang familiar. Mereka semua adalah jenius dari keluarga kultivasi abadi. Li Yingbu seharusnya keluar begitu cepat, dan yang lebih keterlaluan adalah para kultivator yang keluar dari alam rahasia. Ekspresi mereka sangat menyedihkan dan kuyu, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan ada yang lebih menyedihkan yang kehilangan semua aksesori dan senjata di tubuh mereka. Aneh, apa yang terjadi di dalam? Tepat ketika semua orang merasa bingung. Jenius keluarga Wang, pada saat ini, juga bergegas keluar dari alam rahasia. Setelah jenius keluarga Wang melihat sekeliling,
Tidak hanya terbang menuju tetua keluarganya, tetapi kemudian berlutut di depan tetua dan mulai menangis. Wu, Junior minta maaf atas ajaran tetua. Barang-barang di tubuh Junior semuanya dirampok, tidak ada yang tersisa. Ekspresi tetua Wang langsung tenggelam ketika dia mendengar ini. Apa? Siapa di alam rahasia ini yang tidak mengenal keluarga Wangku? Beraninya mereka merampok orang-orang dari keluarga Wangku? Siapa itu? Tetua ini akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya. Di antara kekuatan besar di benua ini, terdapat pengekangan satu sama lain. Bahkan jika jenius mereka sedikit lebih lemah, mereka tidak akan dirampok oleh kekuatan besar lainnya. Lagi pula, itu adalah deklarasi perang yang jelas terhadap mereka. Mereka sama sekali tidak bisa menelan napas ini. Jenius keluarga Wang menjadi lebih gemetar ketika mendengar kata-kata tetua. Tetua, kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Meskipun memalukan untuk dirampok harta karun, lebih baik menelan napas ini. Bagaimana mungkin tetua Wang menyerah pada perilaku provokatif seperti itu? Jenius keluarga Wang melihat bahwa tetua itu tidak menyerah, dan meskipun dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak berani melanggar keinginan tetua. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, tetua, dia adalah murid dari orang itu. Ketika dia berbicara, dia juga menutup mulutnya dengan satu tangan, merendahkan suaranya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, tangan yang lain menunjuk ke arah Anda. Tetua keluarga Wang mengikuti arah jarinya dengan marah. Begitu dia melihat sosok Anda, kemarahan di wajahnya langsung menghilang. Lututnya bahkan tidak berdiri teguh dan kakinya lemas, secara kebetulan berlutut ke arah Anda. Jenius keluarga Wang melihat bahwa tetua dari aliansi membantunya, dan kemudian dia tidak jatuh ke tanah. Tetua Wang hanya merasakan jantungnya berdebar kencang pada saat ini. Tolong, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa dia adalah murid dari orang itu? Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar. Jika orang itu mendengar ini dan tidak puas dan datang untuk membunuhku, maka aku akan tamat. Setelah menyaksikan Anda secara pribadi membunuh klon leluhur keluarga Zhao, dia juga memahami kekuatan mengerikan Anda. Di depan tekanan semacam itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Wang butuh waktu lama untuk menenangkan diri sebelum akhirnya berdiri tegak dan menyesuaikan posturnya. Dia berdeham canggung 2 kali dan berkata, Penatua ini baik-baik saja. Penatua punya banyak bisnis dan tidak kekurangan hal-hal kecil ini. Ingat, jangan sebutkan masalah ini lagi. Tempat ini tidak cocok untuk ditinggali lama. Cepat pergi. Saat ini, di luar seluruh alam rahasia, telah terbentuk pemandangan yang sangat aneh. Semua pembudidaya yang keluar dari alam rahasia dan kembali ke sisi sesepuh mereka menangis atau mengakui kesalahan mereka. Penatua, semua barang yang saya bawa telah dirampok. Ada iblis di alam rahasia. Penatua, kantong penyimpanan yang Anda berikan kepada saya dirampok oleh seorang pria bertanduk. Sangat menakutkan, Penatua. Semua senjata pelindung yang Anda berikan kepada saya dirampok oleh iblis wanita. Saya tidak punya muka untuk menghadapi orang tua dan kerabat saya. Ini akan bunuh diri untuk meminta maaf. Seluruh adegan tampak seperti pemakaman, seolah-olah baru saja menghadiri pemakaman. Seluruh suasana sedih hingga ekstrim. Dan di tengah suasana yang berat ini, tiba-tiba ada suara gembira. Terbang keluar dari pintu masuk alam rahasia. Wajah orang ini berseri-seri dengan senyum cerah, jelas tidak berada di frekuensi yang sama dengan orang lain. Setelah melihat orang yang keluar dengan jelas, dia tersenyum dan menyambutnya secepat mungkin. Anda keluar cukup awal. Bagaimana perasaanmu? Yang pertama muncul adalah Liu Ruyan. Dia memimpin untuk meremas keluar dan menerkam kepelukanmu. Suaranya yang menawan bergema di telingamu. Sudah lama tidak bertemu. Shizun, Yan Er sangat merindukanmu. Biarkan Yan Er menyentuh otot perutmu. Itulah perasaan yang tepat.